Saudaraku Shalom, puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menghadapi realita kehidupan sebagaimana seharusnya. Dan sebelum berbagai hal kita lakukan, saya ingin menyampaikan renungan pendek seperti biasa, yang kali ini saya beri tema waspadailah supaya kewarasan dan akal budi kita tidak hilang. Teksnya diambil dari Amsal 20 ayat 1, berbunyi demikian. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Saudara sekalian, kita manusia adalah makhluk yang dicipta Tuhan dengan segala kelebihan. Bahkan Alkitab mengatakan manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Punya imago Dei, dengan segala kelebihan, akal budi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinovasi. Tetapi manusia telah jatuh dalam dosa, dan karena itu pola pikir, tingkah laku manusia diwarnai oleh dosa. Dan karena itu, saudaraku, sangat sering terjadi dalam dunia kita, apalagi di zaman sekarang, di mana sangat marak berita-berita di media sosial tentang orang-orang yang terjerumus pada berbagai kebodohan. Misalnya salah satunya adalah perilaku tercela yang berhubungan dengan imoralitas dan hal-hal yang memalukan dan menyedihkan. Dan sangat menyedihkan situasi itu. Tetapi teks kita hari ini, saudaraku, berbicara mengenai minuman keras dan minuman beralkohol. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang terjadi, bahkan kita membaca dalam Alkitab, Nuh juga pernah mabuk karena itu. Dan saudaraku, pada zaman dulu orang memproduksi ini, tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk menghangatkan badan pada waktu musim dingin. Tetapi kemudian, saudara, karena berbagai keinginan daging dan juga berbagai kecenderungan manusia yang selalu ingin memuaskan diri dengan berbagai cara, maka minuman keras kemudian menjadi konsumsi yang sering dilakukan berlebihan. Minum minuman keras sehingga, saudaraku, kalau orang meminum minuman keras itu, akhirnya dia kehilangan akal budi, kewarasan manusia hilang. Karena minuman keras itu mempengaruhi pola kerja otak kita dan sekaligus bahkan ke tubuh kita. Makanya teks kita berkata, karena minuman keras, minuman beralkohol itu sampai orang berjalan terhuyung-huyung. Dan itu yang saya maksud, waspadailah apa yang merusak akal sehat dan kewarasan kita. Kalau orang terjerumus kepada gaya dan kebiasaan hidup minum minuman keras sampai mabuk-mabuk, maka dia akan kehilangan akal sehat dan akan membayar harga yang mahal. Dia akan membawa keributan, suka mencemooh, suka melakukan hal yang tercela, dan akhirnya masa depannya susah dan penderitaan yang harus dituai. Dalam konteks zaman kita sekarang, saudaraku, yang berkaitan atau senada dengan minuman keras, minuman beralkohol itu adalah narkoba. Banyak orang yang terjerumus karena narkoba, yang notabene harganya sangat mahal, dan akhirnya dengan narkoba itu menghancurkan kehidupan masa depan. Orang itu rusak akal budi fisiknya dan hancur ekonominya. Sehingga apa yang kita lihat berhubungan dengan minuman keras dan narkoba adalah dua hal yang senada. Karena itu, saudara, kita harus waspada. Jangan sampai kita terseret kepada kebodohan. Kita harus pakai pikiran yang waras dan cerdas. Hati-hati terhadap ancaman minuman keras. Hati-hati terhadap narkoba. Karena masa depan kita akan hilang, rusak, dan hancur karena kebodohan itu. Itulah sebabnya kita dinasihati supaya hidup kita diwarnai dengan kebenaran, kekudusan, ketaatan firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdoalah. Itu kata firman Tuhan. Warnai hidup kita supaya kita tidak silau dan dikalahkan oleh arus kebodohan. Dan akhirnya kita kehilangan kewarasan dan akal sehat. Mari kita hidup yang diwarnai dengan sabda Tuhan. Waspadailah minuman keras, narkoba yang merusak dan menghancurkan akal sehat dan masa depan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu pagi ini sangat sederhana, berbicara mengenai minuman keras, minuman beralkohol, yang dalam konteks kami sekarang
sama persisnya dengan narkoba. Dan dalam realita banyak orang yang terseret ke sana. Banyak orang yang terjerumus kepada narkoba. Dan akhirnya hancur hidupnya, hancur masa depannya, hancur kehidupan ekonominya. Dan karena itu Bapak Surgawi, kami harus waspada terhadap ancaman. Bapak Surgawi, tolonglah kami supaya kami hidup benar dan baik seturut kehendak-Mu. Supaya kami tidak silau dan tidak terjerumus kepada kebodohan. Terima kasih Bapak Surgawi, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi.